akan detailnya nanti akan kita berikan RPS-nya ya Bu Umaisaroh ya. Itu ada capaian-capaiannya, ya kita saling kerjasama lah. Saya bersama Bu Umay tidak akan sukses ngajar kalian kalau tanpa bantuan kalian. Kalian juga akan kita bantu ya dalam mencapai kesuksesan ini. Jadi saling bantu ya. Ya pastilah yang namanya kuliah ya ada sedikit penderitaan kita lah ya. Kita ngajar begini ya, Anda belajar, tanya jawab, tapi selama kalian menjalani ini dengan senang, kalian akan senang walaupun banyak yang harus dikerjakan. Nanti kalau saya dipotong aja ya, kalau itu jangan nunggu saya berhenti, bisa ditanya langsung. Nah, ini saya akan mengulang ya review dari analisa vektor, pertama vektor sederhana, kita bilangnya aljabar vektor, nanti akan kita bahas tentang analisa vektor. Ya, ada aljabar vektor itu perkalian, penjumlahan, ya gampang lah. Ya kalian juga akan diajarin nanti dengan sistem koordinat, itu juga gampang. Tapi harus diulang. Sekali lagi, berusaha. Ya, selama kalian berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu sudah dibuktikan sama senior-senior kalian. Oke, kita pernah belajar yang namanya skalar. Skalar itu adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilai, memiliki besar. Ya, ini berulang-ulang nih. Mungkin dari SD kalian udah dengar, SMP dengar, SMA dengar, kuliah dengar lagi. Tapi apa sih ya? Ya itulah indahnya. Pengulangan ini berarti penting. Jadi ada besaran fisika yang cukup kita sebut besarnya saja selesai. Misal, berapa temperaturnya? Temperatur orang itu 37 derajat, Pak. Udah selesai. Tetapi ada besaran fisika ketika kita bilang hanya angkanya saja kurang. Misalnya, berapa kecepatan itu mobil, Pak? Kecepatan mobil itu 60 km per jam. Itu nggak cukup. Kalau kalian cuma ngomong begitu. Ya. 60 km per jam ke arah mana? Tentu berbeda. Ke arah Meruya dengan ke arah, katakanlah, ke arah Kedoya. Ya. Dia bergerak mobilnya ke arah Kedoya, Pak. Oh, ke arah sana, utara. Oh, ke arah Meruya, Pak. Itu arah selatan. Beda. Ya, jadi ada besaran fisika yang cukup kita bilang besarnya saja. Ya. Contoh lainnya, misalnya, selain dari kecepatan, gaya. Berapa besar gayanya? 1 Newton, Pak. Didorong, Pak, ditarik. Nah, ya kan? Jadi itu vektor. Vektor itu membutuhkan informasi mengenai arah. Nggak cuma besarnya saja. Berapa besar katakanlah medan listrik, nanti kita akan belajar. Berapa besar tegangannya, Pak? Besar tegangannya 5 volt. Nah, ini yang unik. Tegangan itu skalar. Tetapi dia mempunyai polaritas. Karena skalar tegangan adalah beda potensial. Kita harus bilang potensial mana yang lebih tinggi. Tapi itu bukan arah. Ya, tegangan itu besaran skalar. Jadi arahnya kemana? Ini ada gambar. 1 dimensi kita mulai. Ya, nanti kalian akan naik terus ke 2 dimensi, 3 dimensi ya, karena kita hidup di 3 dimensi. Ya, nanti itu keren banget kan? Keren banget kenapa? Karena ya kita katakanlah kalian nanti akan bikin sistem pertahanan udara. Wah, buat TNI AU. Kalian akan pasang antena radar. Wah, itu diarahkan kemana penting. Jangan sampai pesawat musuh ke sana, arahin ke sana. Ya, itu berarti 3 dimensi. Ya, sistem pertahanan TNI Angkatan Laut, kalian harus pasang di pelabuhan-pelabuhan itu, di pinggir pantai, pesisir. Jadi perlu. Kalau zaman sekarang nggak perlu lah, Pak, gitu-gituan. Perlunya apa? Kita akan sebar wireless sensor network, Pak. Ya tahu ya, wireless sensor network itu adalah sensor-sensor yang jadi nanti IoT. Ya, wireless sensor network itu jumlahnya puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Tugasnya macam-macam. Ada mendetek gerakan sesuatu, gerakan objek. Ada tujuannya. Ini contohnya yang sempat juga rame itu kan di Indonesia buat mendeteksi tsunami.
Ya ditaruh itu di beberapa lepas pantai, sensor. Sensor itu biar ketika tsunami-nya masih agak jauh itu udah di-report gitu ke darat oleh sensornya. Jadi ternyata baterainya dicolong orang, gitu. Kan masalah ya. Jadi janganlah. Ya jadi arah. Ini satu dimensi nih. Ada sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Kemana? Ya kalau satu dimensi itu gampangannya kiri apa kanan? Kiri kanan. Atas bawah itu satu dimensi. Ya. Maju mundur itu satu dimensi. Sederhana tapi udah luar biasa ini. Bahwa gerakan itu memang ya, kecepatan, perpindahan itu ada besaran vektor. Pindah Pak, pindah, geser 5 meter, geser kemana? Nah itu saya tambahkan di sini sumbu yang paling gampang sumbu X Pak, paling gampang. Ya, nah, dua dimensi ini saya lihat dari atas. Nah, kalian pakai drone gitu naik ke atas, melihat ke permukaan bumi. Ya, selama permukaan bumi itu datar, tidak berubah ketinggiannya, kita bisa anggap dia 2 dimensi. Tapi begitu dia terbang, nah itu baru 3 dimensi. Ya ini 2 dimensi dulu. 2 dimensi, ya penting di sini. Apakah dia ke X saja, atau ke Y saja, atau kombinasi miring. Makanya dibilang di sini ada komponen X, komponen Y. Tolong kalian mulai paham. Kalau 2 dimensi, katakanlah kita bilang sumbu X, sumbu Y. Boleh nggak Pak saya ganti sumbu X sama sumbu Z? Silakan. Suka-suka kalian. Boleh nggak sumbu Y sama sumbu Z? Boleh. Pokoknya kalau dia 2 dimensi, itu ada 2. Ada 2 komponen, 2 sumbu. Ya, katakanlah di contoh saya ini sumbu X. Ya. Karena mobilnya itu atau kendaraannya bergerak agak miring begini, maka saya memiliki atau saya bisa uraikan menjadi komponen X, komponen Y. Makanya harus ada info nih. Infonya misalnya sudutnya Pak, mobilnya atau kendaraannya bergerak ke arah sana. Nah, sana itu mana? Sana itu artinya dia membentuk sudut sebesar alfa Pak terhadap sumbu X. Nanti kalau saya bilang kecepatannya nih 60 km per jam nih. Oh, maka harus dikalikan dengan kosinus ya. Kosinus alfa. 60 km per jam kali kosinus alfa itu sumbu X. Ya. Kalau sinus, ya sinus itu depan sini kan, sisi depan sinus. Nah, lihat ini alfanya di sini Pak. Kalau alfanya di sini ya beda lagi. Alfanya di sini, maka yang sumbu depan ini atau sumbu Y, sisi depan kita bilangnya kan, ini sisi samping. Sisi depan itu sinus alfa. Sisi samping itu kosinus alfa. Ya. Harus diingat lagi. Mungkin kalian pernah lulus dapat nilai A itu matematiknya, tapi lupa, ingat lagi. Ya. Oke, cara ingatnya gimana? Coba andaikan alfanya ini kecil sekali, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Maka yang miring ini akan makin datar. Oke? Pada contoh ekstrim, kalau alfanya ini sama dengan 0, maka dia tidak miring lagi, tapi datar. Artinya kosinus 0 itu 1. Ya, dan kebalikannya, kalau alfa ini saya bikin makin besar, yang miring ini akan makin tegak. Alfanya itu akan 90 derajat begini, maka murni itu ke sumbu Y. Ya, sederhana aja, sinus 90 itu 1. Kosinus 90 0. Ya, kebalikannya lah pokoknya, ya. Nah, jadi ini 2 dimensi. Nah, secara vektor penulisannya itu begini. Ada 2 komponen X yang mendatar dan komponen Y yang vertikal. Ya, nanti tergantung angkanya. Vx-nya berapa, Pak? Vx-nya 0. V-nya 20. Oh, maka dia ke atas. Ya, dan ini bisa dimainkan nanti. Ada contoh soalnya nanti ya. Kalian bisa dilihatin dan kalian bisa ngitung sendiri. Oke, ya. Jadi ini gambarannya ya. Kalau 0 maka ke sana saja. Kalau 90 ke sana. Oh, kalau 180 gimana nih alfanya? Oh, dia berbalik ke sana, 180. Oke.
Kalau di atas 90 dia akan ke sana, tapi ketika di atas 180 dia kemari. Ya, jadi bebas aja nih alfa nih, suka-suka kita. Ya, ini nanti bisa dilanjutkan ini kalau alfanya lebih tinggi lagi, ya. Oke. 3 dimensi. Nah, kita tambah seru. Ya, tapi kita stop di 3 dimensi lah. Karena kita orang elektro. Kalau orang matematik, dia terus sampai 4 dimensi, 5 dimensi. Orang fisika itu ya, sampai dimensi 10. Nggak bisa dibayangkan oleh kepala kita, orang elektro. Ya, kalau kalian belajar matriks, boleh nanti. Kapan iseng-iseng kita belajar matriks, itu dimensinya sampai N. Karena memang kalau kita udah bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi berapapun kita bisa. Ya, ini kita stop di 3 dimensi. Saya tambahkan di sini komponen Z. Ya, gampang aja tinggal tambahin. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Oke. Nah, sekarang saya ingin ajarin kalian, kalau kalian dikasih tahu nilai ini, maka kalian bisa menghitung kecepatan mutlaknya, kecepatan absolutnya. Kalau ini kan Vx itu kecepatan ke kanan, ya, kecepatan ke sumbu X. Vy kecepatan ke sumbu Y. Vz kecepatan ke sumbu Z. Ya, kecepatan dia sebenarnya berapa sih, Pak? Gunakan Pitagoras. Ya. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat diakarkan. Ini adalah nilai atau besar dari vektor itu. Ya, ini gampang, nanti ada hitung-hitungannya sedikit. Nah, saya nanti akan menggunakan simbol V saja kalau itu adalah nilai, ya, nilai atau besarnya. Ya, kalau ini terlalu ribet bikinnya kan, V panah tanda mutlak ribet, saya akan gunakan V saja. Tapi kalau dia vektor, saya tambahin panah. Ya. Ini sorry, saya gunakan penulisan kayak begini, beberapa dosen atau beberapa buku itu pakai huruf tebal. Ya, kenapa saya tidak pakai huruf tebal? Karena dulu saya ngajar di kelas, nulis di papan tulis. Kalau pakai huruf tebal itu spidolnya cepat habis, ya kapurnya cepat habis dan capek gitu nebalin gitu. Maka saya dari dulu menggunakan simbol panah untuk menyatakan itu adalah besaran vektor. Ya, kalau tanpa panah maka dia skalar, besarnya saja. Nah, sekarang di slide berikutnya kalian akan saya ajarin. Ya, udah pernah kalian belajar, tapi saya ingetin ya, ada konsep penting nih. Saya punya vektor, yaitu V dengan panah, dan saya juga bisa menentukan nilainya, V tanpa panah, ya, dengan cara Pitagoras ini. Nah, sekarang saya akan membagi V dengan panah dibagi V tanpa panah. Ya, saya bagi ya. V dengan panah dibagi V. Apa sih ini? Ini penting. Sederhana tapi penting. Terkesan main-main tapi sangat penting. Karena inilah yang akan membantu kita nanti sampai kalian jadi insinyur, kalian jadi direktur, ya. Nanti kalau kalian jadi direktur sebuah perusahaan, ya, itu kalian harus paham apa yang bawahan kalian kerjakan. Saya jadi direktur perusahaan trafo, Pak. Omsetnya puluhan miliar, tapi nggak ngerti trafo. Bagaimana sih? Orang elektro jadi direktur trafo, tapi nggak ngerti trafo. Kalian harus ngerti. Ya. Dan trafo itu pasti matematik. Pasti dengan menggunakan vektor. Ya. Saya ajarin, ya, saya ingetin paling nggak. Ini kita sebut kita norm. Kita tuh sering melakukan norm. Nanti ketika kalian belajar desibel juga itu kalian norm. Ya. Ini saya norm. Menorm itu membagi dengan suatu besaran lain. Nah, ini saya bagi vektor itu dengan nilainya. Nah, ini menariknya. Begitu saya bagi, maka dia A ini AV, ya. Yang tadinya V vektor, kalau saya bagi dengan V jadi AV vektor. Ya vektor, ya, dia tetap vektor. Nah, vektor AV ini sejajar dan searah. Ya. Apa sih artinya sejajar dan searah? Sejajar dan searah itu artinya gini. Kalau ini adalah vektor V, kalau ini adalah vektor V, kalau itu adalah vektor V, maka vektor AV juga searah dan sejajar. Katakanlah ke arah sana juga. Itu searah dan sejajar.
besarnya beda karena kalian bagi dengan V. Kalau V-nya ini nilainya 1 ya sama, ya. Kalau V ini nilainya 1 ya AV sama dengan V. Anggap tidak 1. Kalau V-nya ini besarnya 5, maka seperlimanya. Oke ya. Kalau besar V-nya ini 2, maka setengahnya gitu. Jadi sejajar dan searah itu begini. V-nya ke sana Pak, ya AV-nya ke sana. Oke ya. Sementara itu, nanti saya tambahin informasi. Nah, sekarang setelah saya tahu dia sejajar dan searah dengan vektor V, saya ingin tahu lagi nilainya AV berapa, Pak? Oh, gampang hitungnya. Kayak tadi aja. Ya, kayak tadi saya mutlakan. Ya, kalau ini saya mutlakan, maka saya mutlakan gitu. Nah, sekarang gini, matematika tuh bilang atas dimutlakin, bawah dimutlakin itu sama aja kita pisah gitu. V mutlak dibagi V mutlak. Yang ini nih. Nah, ini V mutlak itu sama dengan V. Oke ya. Nah, ini V panah mutlak itu sama dengan V. Ini hitung-hitungannya kayak bercanda gitu memang ya. Tapi ini serius. Dan hasilnya itu satu. Ini yang menarik. Ya. Jadi ini yang menarik yang kalian harus ingat. Bahwa sebuah vektor, kalau kalian bagi dengan nilainya, maka dia akan menjadi vektor satuan. Ya, itu akan menjadi vektor satuan. Contoh sederhana, kalian punya sebuah gaya. F sama dengan, masih kelihatan ya tulisannya ya. Ya ini karena slide baru Mercubuana ini begini gitu, saya nggak begitu suka juga, kadang-kadang ketumpuk warna sama warna. Kalian mempunyai gaya, kalian mendorong sebuah kotak ke arah X dengan dorongan kencang sebesar 5 Newton. Nah ini kalau saya tulis begini salah, karena tidak ada arahnya. Ya, tambahkan ke arah X, ke arah kanan misalnya, AX. Gitu. Apa vektor satuannya? Vektor satuan, kalian harus membagi dia dengan nilainya. Apa nilainya? Ini nilainya. Ini arahnya. Jadi AF bintang panah sama dengan F panah dibagi F. Jadi yang atas ini semua dibagi 5 sama dengan apa? AX. Jadi ini vektor satuan. Apa sih gunanya vektor satuan? Vektor satuan ini menginformasikan arah. Arahnya ke sana, Pak. Kalau bahasa manusia kan ngomongnya gitu, bahasa pergaulan. Arahnya ke sana, Pak. Orang teknik nggak mau dengar itu. Orang teknik maunya dengar angka. Arahnya kemana? Arahnya ke AX, AY, AZ. Atau kombinasi dari mereka. Ya, nanti ada contohnya. Jadi intinya gini. Vektor satuan, walaupun ini saya nuliskan kata hanya, tolong jangan masuk ke hati. Kata-kata hanya ini dalam tanda kutip. Kalau kita ngomong hanya, itu nggak penting. Tetapi sangat penting. Ya, oke. Ini ringkasannya. Kalau kalian punya vektor, ya, tolong vektor itu bisa atau mampu kalian pecah menjadi besar atau nilai dan arahnya. Ya, vektor itu terdiri dari nilai, kalau dia kecepatan berapa kilometer per jam, berapa meter per detik, dan arahnya. Itu harus bisa kita pecah. Jadi kita akan bisa bilang, oh dia kecepatannya sekian kilometer per jam, Pak. Secara mutlak. Arahnya kemana? Arahnya ke situ tuh, Pak. Nah, sebut angkanya. Oke ya. Nah, ini tadi saya ada singgung. Vektor satuan lainnya, misalnya AX. AY boleh nggak, Pak? Boleh AY. Ya. Jadi nanti kalau kalian belajar Kartesius, ya, koordinat Kartesius, itu ada X, Y, Z. Berarti ada AX, ada AY, ada AZ. Kalian juga akan belajar apa koordinat, apalagi yang terkenal silinder. Ya, kalian juga akan nanti belajar koordinat bola. Ini 3 buah koordinat ini. Koordinat Kartesius, koordinat silinder, koordinat bola.
Sebetulnya ada 12 koordinat ortogonal. Ada 12. Ada 9 lagi yang nggak saya sebut. Ya, nggak begitu penting lah. Ya, nggak begitu penting buat kita. Kita 3 ini aja. 3 ini aja udah seru. Ya, yang 9 berikutnya itu nanti kalau iseng-iseng saya ajarin. Ya, iseng-iseng aja. Jangan di kuliahan. Jadi jelas sekali di sini bahwa AX adalah informasi ke arah sejajar dengan sumbu X. Ya, ini sumbu X. Maka semua vektor yang ke arah sana itu bisa kita gambarkan dengan AX. Kalau ini sumbu Y, semua vektor yang ke arah dia itu dengan AY. Ke sumbu Z, ya kalau gambar 3 dimensi, maka AZ. Ya, itu adalah vektor satuan. Nah, kita ngitung sebentar ya. Kita ngitung sejenak ya sebelum lanjut kita hitung. Nah, ini gampang kok. Gampang banget. Saya ambil dari bukunya Hyatt. Ya, nanti kalian juga kalau ada akses dengan bukunya Hyatt bisa dibuka-buka buat ini aja. Lakukan itu sebagai pengayaan aja ya. Nggak harus kalian baca semua buku. Buku elektromagnetika itu udah ratusan, Bu Umay. Buku tentang medan elektromagnetika itu banyak sekali. Dari yang paling tipis sampai yang paling tebal. Dari yang dicetak sejak tahun 1940-an sampai mungkin baru terbit kemarin. Dari pembahasan yang sangat sulit untuk kita pahami sampai yang enak kita baca. Jadi, kalian bisa cari 1-2 buku aja, nanti bisa buat pengayaan. Oke. Ini karena saya ambil dari Hyatt, jadi bahasa Inggris ya. Kalian biasakan bahasa Inggris juga ya. Specify the unit vector extending from origin towards the point G. Ya, dari origin. Kalau origin itu 000 ya. Origin itu 0, 0, 0. Jadi kalau kita gambarkan di sini nih, kalau ini katakanlah ya. Mudah-mudahan saya nggak terlalu salah menggambar. Oke, saya pakai warna hitam. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya. Ini sumbu, ini titik origin, ya. Nah, belum diganti. Ini titik origin, kita bilangnya di origin, ya, di origin itu 000. Kemudian titik G ini di 2, 2 minus 2. Jadi 2, ini 2, minus 2 itu ke sana ya. Nah, ini 2 minus 2, kemudian ke bawah ya, ke bawah, minus 1 ya. Ini titik G di sini. Oke ya. Jadi vektornya itu nanti extending from. Jadi kalau from itu dari origin ya. From the origin gitu ya. To. Ya. Dari O ke G. Ya. Dari O ke G itu gampang aja. G dikurang O ya. Jadi vektornya itu vektor ya, tulisannya itu vektor OG. Cuma disingkat sama si Hyatt jadi vektor G. Itu dari 22 minus 2 minus 1. Ini sorry ya, sebetulnya next-nya nih akan saya bahas. Tapi nggak apa-apa, jadi sekalian ya. Dikurangi 000 karena ini gampang. Jadi dipotong di sini. Jadi vektornya itu vektor 2 minus 2 minus 1. Dan karena ini ditampilkan secara kartesius, maka kita tahu ini 2AX. Yang ini nih. Kemudian yang ini, kita pakai warna lain. Ya. Yang ini, minus 2AY. Ya. Yang baris kedua. Yang ketiga ini AZ. Ya. Karena dia negatif juga, kita akan tuliskan yang ini. Minus 1. Ya, satunya nggak usah ditulis. Minus.
Jadi semudah ini. Nanti kalian bisa aja kasih contoh soal, ya nanti ada tugas ya. Dari titik A ke titik B, gitu. Nanti kalian akan hitung ini. Dari titik A ke titik B. Gitu. B kurang A. Gitu. Ya. Ini kebetulan contohnya origin, gampang. 0, 0, 0, nggak usah diapa-apain. Jadi kalian dapat di sini sebuah vektor yang indah sekali. 2AX minus 2AY minus AZ. Ya, kalian punya vektor ini. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukanlah vektor satuannya, specify di unit vektor. Nah, untuk bisa itu kan kalian punya rumus. Rumusnya ini nih tadi. Ya, saya pakai panah. Jadi AG panah itu sama dengan G panah dibagi G gitu. Kalau dia karena pakai huruf tebal jadi seperti ini sama aja ya. Jadi kalian harus tentukan dulu nilainya. Nilainya itu gimana? Pitagoras. Ya Pitagoras itu kan gampang aja tadi kita udah lihat. Lihat yang depan ini nih punyanya AX, O2 kuadrat. Ditambah lihat depannya AY. Ya jangan lupa minusnya itu di dalam kurung kuadrat gitu ya. Ditambah yang terakhir ini minus 1. Dalam kurung juga minus 1 kuadrat. Akarkan. Ya, jadi kalian dapetin dengan nggak salah ini. 2 kuadrat itu 4. Minus 2 dalam kurung kuadrat itu 4 ya. Tambah 1 akar. Berapa? 3. Ya. Jadi kalian dapat dengan mudah sekali. Nah, ketika kalian sudah dapatkan tinggal dibagi. Kalian bagi ini hasil tadi, ya dapatlah kalian hasil ini, atau kalian ingin menghitung secara desimal dapatnya seperti itu. Seperti itu, semudah itu perhitungan dari unit vektor atau vektor satuan. Jadi kalian bertanya, berapa sih Pak besarnya vektor ini? 3 besarnya. Ke arah mana? Ke arah 0,667 AX, ke arah minus 0,667 AY, ke minus 0,33 AZ atau ke bawah ya. Jadi itu kalian mampu, kalian berhasil cerita vektor itu kita pecah nilai dan arahnya. Oke. Ya, itu contoh perhitungan dengan sederhana.